Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Asesor yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sahrizal Pahlevi, SPDI MPD, dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Beberapa mata kuliah yang saya ajarkan diantaranya mata kuliah pengelolaan pendidikan, etika pendidikan, belajar dan pembelajaran, perkembangan peserta didik, dan mata kuliah lainnya. Saat ini saya memilih mata kuliah pengelolaan pendidikan karena relevan dengan latar belakang pendidikan saya. Video pembelajaran ini saya buat sebagai bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Mata kuliah pengelolaan pendidikan ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan kode EBA 158 dan memiliki bobot 2 SKS yang ditawarkan pada semester 5. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah pengelolaan pendidikan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengelola berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Materi meliputi konsep dasar dan ruang lingkup pengelolaan pendidikan, fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, kepemimpinan, supervisi, sistem informasi pendidikan, pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, fasilitas pendidikan, serta inovasi dan tantangan pengelolaan pendidikan di era digital. Mahasiswa juga dilatih menerapkan pengelolaan kelas, menyusun karya ilmiah, serta mempublikasikan hasil kajian sebagai bentuk implementasi kompetensi akademik dan profesional. Adapun sumber yang digunakan diantaranya buku yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Pendidikan yang ditulis oleh Tri Budi Susanto tahun 2023 yang diterbitkan oleh Penerbit Adab. Kemudian buku yang berjudul Pengelolaan Pendidikan yang ditulis oleh Dema Tesniadi tahun 2018, dan yang terakhir Didin Kurniadi dan kawan-kawan tentang manajemen pendidikan, konsep dan pengelolaan pendidikan yang diterbitkan oleh Arruz Media, dan tentunya juga sumber-sumber lain yang relevan dengan mata kuliah. Mata kuliah ini mendukung pencapaian beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL, yaitu 1. Bertakwa, menjunjung nilai kemanusiaan, profesional, kritis, terbuka, etis, dan inovatif. Kemudian yang kedua, menguasai konsep dasar teoritis pengelolaan pendidikan secara umum. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, kemudian sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai pendidikan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat, terampil dalam mengimplementasikan pengelolaan pendidikan dalam pembelajaran bahasa Arab yang mendukung mengembangkan keilmuan profesi dalam kehidupan masyarakat.
Berdasarkan CPL tersebut, maka capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai adalah: 1. Menunjukkan sikap bertakwa, menjunjung nilai kemanusiaan, profesional, kritis, terbuka, etis, dan inovatif. 2. Menguasai konsep dasar, ruang lingkup, dan fungsi pengelolaan pendidikan. 3. Mampu menerapkan pengetahuan pengelolaan pendidikan dalam pengajaran bahasa Arab. Dan 4. Menyelesaikan permasalahan pengelolaan pendidikan dalam pengajaran bahasa Arab. Selanjutnya, proses perkuliahan dan metode perkuliahan. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 1 semester dengan 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Adapun metode pembelajaran akan dilaksanakan dengan pendekatan student center learning, sehingga mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses belajar. Berbagai pendekatan pembelajaran juga akan digunakan, antaranya ceramah interaktif, case method, project based learning, diskusi kelompok, presentasi, hingga penulisan artikel ilmiah yang diarahkan untuk dipublikasikan pada jurnal nasional. Kemudian bagian penilaian, adapun komposisi penilaian terdiri atas 3 komponen, yaitu komponen pertama adalah aktivitas partisipatif sebesar 20%. Penilaian ini meliputi kehadiran aktif, kemudian partisipasi dalam diskusi, kemampuan bertanya, memberikan argumentasi ilmiah, kualitas presentasi, komunikasi akademik, dan sikap profesional selama proses perkuliahan. Komponen kedua adalah hasil proyek sebesar 50%. Mahasiswa akan melaksanakan proyek implementasi pengelolaan pendidikan, menyusun laporan dalam bentuk artikel ilmiah, melakukan presentasi, serta diarahkan untuk publikasi pada jurnal nasional penggunaan bahasa ilmiah. Kemudian komponen ketiga adalah penilaian kognitif sebesar 30% yang terdiri atas tugas individu, kemudian kuis, ujian tengah semester atau UTS, serta ujian akhir semester atau UAS. Selanjutnya, saya akan melaksanakan praktek mengajar secara langsung di dalam kelas dengan materi pengelolaan peserta didik yang merupakan materi pertemuan ke-9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga dapat hadir di ruangan perkuliahan kita ini di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Sebelum saya memulai, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya, alhamdulillah. Selanjutnya, pada hari ini kita akan belajar masih tentang mata kuliah pengelolaan pendidikan. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengelolaan kurikulum. Ya, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang pengelolaan peserta didik. Tapi sebelum itu kita cek dulu tempat duduk, mungkin ada yang belum nyaman gitu ya, ada yang belum pas. Pas ya? AC-nya dingin? Dingin. Ya, alhamdulillah. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, berdoa agar perkuliahan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, Hakim.
Baik, sebelum dimulainya pelajaran kita hari ini, bagi kawan-kawan semuanya, hendaknya kita berdoa dalam diri kita masing-masing. Doa mulai. Doa. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya sebagai persepsi atau sebagai mengulang mata pelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang pengelolaan kurikulum. Ya, sedikit kita akan mengulas tentang pembelajaran kita sebelumnya. Ya, jadi kurikulum itu merupakan ruhnya ya, pendidikan atau kunci pembelajaran, karena dia terdapat isi, proses ya, kemudian juga perencanaan, pengorganisasian sampai ke implementasi dan evaluasi. Semua rangkaian pembelajaran itu terdapat di dalam kurikulum. Ya, jadi kurikulum itu sangat menentukan bagaimana jalannya pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau mata kuliah ya. Karena itu ya, untuk lebih maksimal kita tentang pengelolaan pendidikan ini ya, dikaitkan dengan pengelolaan kurikulum, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan peserta didik. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang pengelolaan peserta didik. Ya, jadi kajian kritis dalam manajemen pendidikan di era digital dan multikultural. Ya. Di sini ada kasus, ya, studi kasus, ya, di mana kita lihat suasana kelas yang begitu kotor dan tidak teratur ya. Ada yang tidur, ada yang main HP ya. Coba ada yang bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang terjadi dengan kondisi yang seperti ini? Kita lihat di depan di layar. Ada yang bisa memberikan penjelasan mengapa itu terjadi seperti itu? Itu karena kurangnya guru dalam mengelola kelas. Baik, kurangnya kemampuan guru dalam mengelola kelas dan juga mengelola peserta didik ya, peserta didik. Nah, di sini ada video ya, ini video kita coba lihat. Juta warga net ini menunjukkan sejumlah siswa tengah tidur saat proses belajar mengajar berlangsung. Maka sang pengambil video ini menjelaskan kondisi ruang mengajar saat guru tengah memberikan pelajaran. Aksi tiduran di ruang kelas ini terjadi di salah satu SMK di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis lalu. Ya, dari video ini apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Tadi ada kasus banyak siswa tidur ya di saat jam pelajaran berlangsung di kelas. Dan bagaimana sebenarnya yang terjadi itu? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa memberikan tanggapannya terhadap video ini. Ini kasus ya, terjadi siswa tidur saat jam pelajaran, bahkan menjadi viral di media sosial. Nah, karena guru kurang menggunakan metode untuk pembelajaran sehingga siswa itu mengantuk banyak. Jadi guru itu mungkin mengajar siswa dengan menggunakan metode ceramah. Oh, iya. Jadi kurangnya media atau metode ya, guru dalam mengajar. Akibatnya siswa jadi mengantuk ya ketika mendengarkan materi yang disampaikan guru. Terlihat monoton begitu ya. Dari perempuan ada tanggapan? Zahra? Mungkin pertama yang tadi kurangnya metode dari guru. Ya. Karena dilihat dari zaman sekarang, emang anak-anak itu kalau misalkan metode belajarnya seperti ceramah, itu
tanggung jawab mereka, kewajiban mereka untuk belajar. Oh, berarti ada pengaruh dari luar ya, dan ada pengaruh dari dalam, internal dan eksternal. Tetap ada pengaruh dari anak itu sendiri gitu ya. Baik, ini kasus yang terjadi pada saat ini ya. Berangkat dari kasus itulah ya, mengapa pengelolaan peserta didik menjadi penting ya, karena kesuksesan dalam pembelajaran, kondusivitas di dalam kelas itu tergantung bagaimana pengelolaan, baik mengelola kelas maupun mengelola peserta didik. Jadi pentingnya memahami urgensi pengelolaan peserta didik sebagai pilar utama pencapaian tujuan institusi pendidikan. Jadi peserta didik bukan objek ya, peserta didik bukan objek tetapi subjek yang perlu difasilitasi perkembangannya. Jadi peserta didik itu bukan hanya dia datang duduk diam ya, mendengarkan materi ceramah dan seterusnya, tetapi juga dijadikan sebagai subjek. Bagaimana dia terlibat ya, terlibat dalam proses pembelajaran, terlibat dalam kasus diskusi, terlibat dalam proyek, mungkin ada proyek ya, pemecahan masalah dan seterusnya ya. Maka namanya pembelajaran terpusat pada siswa. Nah, ya, pembelajaran terpusat pada siswa. Jadi dia menjadi subjek ya. Kasus yang terjadi tadi bisa jadi posisi siswa atau murid itu atau peserta didik itu tidak terlalu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Monoton, duduk, tidak ada tugas ya, tidak ada diskusi. Jadi kalau dia dikasih tugas, dia dikasih ada kelompok kecil dalam proses pembelajaran di kelas, maka tidak sempat dia mengganggu teman yang lain. Kemudian ngantuk, tidur karena ada tugas. Nah, inilah pentingnya pengelolaan peserta didik. Jadi objeknya apa? Tugasnya seorang guru itu ya, karena kita ini anda sekalian mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab itu dididik, ditempa sebagai calon guru ya, calon guru pendidikan bahasa Arab. Maka dituntut untuk memperkaya pengetahuan atau strategi pembelajaran ya. Tadi banyak disampaikan oleh teman-temannya karena medianya kurang, metode pengajarannya kurang baik ya, kemudian belum lagi ada dorongan dari siswa itu sendiri, pengaruh dari luar atau pengaruh dari dalam dirinya sendiri. Maka pentingnya mengelola peserta didik. Selanjutnya, nah ini definisi dan ruang lingkup pengelolaan peserta didik ya. Setelah kita melihat kasus ya, kemudian tadi ada pentingnya pengelolaan peserta didik. Nah, di sini dijelaskan ya, apa itu pengelolaan peserta didik ya. Pengelolaan peserta didik adalah ya, proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan peserta didik. Jadi pengelolaan itu tidak terlepas daripada yang namanya perencanaan. Ya, harus ada perencanaan. Kemudian harus ada pengorganisasian. Ya. Kemudian harus ada implementasinya, pelaksanaan. Setelah ada perencanaan, setelah ada pengorganisasian, ada pelaksanaannya. Dan yang terakhir itu ada pengawasan. Termasuk di dalamnya itu adalah evaluasi. Ya. Jadi tidak hanya merencanakan, tidak hanya mengorganisirkan, kemudian tidak hanya mengimplementasikan, tapi juga pengawasan dan evaluasi.
Ya, karena banyak yang terjadi, ada yang bisa merencanakan tapi tidak bisa mengawasi. Ada yang bisa melaksanakan tapi tidak bisa merencanakan dengan baik. Ya, maka pengelolaan peserta didik itu adalah ini tadi yang berkaitan dengan perencanaan, proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan peserta didik. Ya. Nah, ini ada pertanyaan diskusi ya. Jadi saya minta kepada Anda sekalian untuk bisa membentuk 3 kelompok ya, yang akan mendiskusikan satu ya, bagaimana cara mengukur efektivitas program ya. Kemudian apa tantangan terbesar dalam menerapkan manajemen peserta didik berbasis digital di Indonesia, dan yang ketiga bagaimana menyeimbangkan antara standarisasi nasional dan kebijakan lokal dalam penerimaan peserta didik. Kemudian yang terakhir, apakah pendidikan karakter sudah cukup diintegrasikan dalam kurikulum saat ini. Nah, ini coba kita diskusikan. Ada 4 ya kasus, 4 pertanyaan yang mungkin juga Anda sudah punya gambaran ya, yang bagaimana cara memecahkan masalah dari pertanyaan ini. Oke, ini 3 ya. Ini 2 kelompok, ini 1 kelompok. Nah, silakan, mungkin bisa dihadapkan. Baik, tadi kita sudah berdiskusi dalam 3 kelompok ya, membahas tentang pertanyaan yang sudah diberikan. Ini sebagai kasus ya, mungkin sudah ada hasilnya masing-masing kelompok untuk bisa disampaikan ya. Saya Najah Asyifa, perwakilan dari kelompok, akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa tantangan terbesar dalam menerapkan manajemen peserta didik berbasis digital di Indonesia. Nah, jadi di Indonesia ini sekarang sudah banyak sekolah yang menerapkan belajar itu berbasis smart class. Nah, di mana itu belajarnya menggunakan tab atau iPad, tidak lagi menggunakan buku cetak begitu. Jadi, tantangan terbesarnya adalah ketika dalam pembelajaran itu anak-anak atau peserta didik itu jadi mudah mengakses yang lain selama masa pembelajaran, dan juga mudahnya peserta didik itu dalam menggunakan AI atau sumber informasi lain dalam menjawab pertanyaan atau soal, sehingga kurangnya literasi atau cara berpikir yang baik sebagai siswa begitu. Ya, baik. Ya, itu tanggapan dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, silakan kelompok 3 ya. Untuk pertanyaan nomor 4 itu integrasi pendidikan karakter, itu belum cukup karena masih dominan di ranah kognitif, bukan habituasi. Saran perbaikan itu ada beberapa poin. Jadikan proyek sosial sebagai syarat kenaikan kelas minimal satu aksi per tahun. Lalu yang kedua, integrasikan karakter dalam setiap mata pelajaran melalui studi kasus nyata, bukan hanya PKN atau agama. Lalu poin ketiga, beri teladan oleh guru, keteladanan lebih efektif dari teori. Lalu yang terakhir, evaluasi karakter, pakai portofolio perilaku, catatan guru, teman dan orang tua, bukan sekedar angket. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, ya, terima kasih kelompok 3 ya. Baik, adik-adik sekalian, tadi kita sudah melaksanakan ada diskusi kelompok terdiri dari 3 orang ya, 3 kelompok ya, dan telah menyampaikan hasil diskusinya.
Selanjutnya adapun kesimpulan kita pada pertemuan kali ini adalah bahwa refleksi kritis ya terhadap praktik pengelolaan peserta didik di Indonesia dan tantangan ke depan. Nah, ini poin kunci dan implikasi. Yang pertama, pengelolaan peserta didik yang efektif memerlukan perencanaan sistematis, implementasi inklusif, dan evaluasi keberlanjutan. Kemudian yang kedua, diperlukan keseimbangan antara pengembangan potensi individu dan pengembangan karakter kolektif. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi harus diiringi dengan etika dan perlindungan data. Kemudian yang terakhir ialah keterlibatan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci dalam keberhasilan pengelolaan peserta didik pada suatu institusi pendidikan. Jadi kata Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah seni membuat manusia menjadi manusia. Jadi adalah proses memanusiakan manusia. Itulah yang disebut dengan pembelajaran. Baik, adik-adik sekalian, saya rasa cukup pertemuan kita pada kali ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk tugasnya silakan nanti kalian menyusun satu kasus dan penyelesaian dari setiap kasus. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya terkait dengan tugas pemecahan kasus yang kalian kerjakan. Demikian, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.